أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل نعمة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذات وسر السلام سر أسماء صفاته وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيدنا آدم سيدنا نوح سيدنا نور سيدنا موسى وسيدنا عيسى صلوات الله وسلامه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيدنا آدم سيدنا نوح سيدنا إبراهيم سيدنا موسى وسيدنا عيسى صلوات الله وسلامه عليه أجمعين اللهم صل وسلم على نبينا محمد عليه السلام صلاة تندم وتهدى إليه وتهدى إليه ممر ليالي وطول دوام Subhanallah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, telah dipertemukan kembali kita di hari Sabtu malam Ahad. Yang alhamdulillah setiap Sabtu malam Ahad kita melaksanakan zikir berjamaah menggunakan fasilitas aplikasi Zoom. Yang insya Allah mursyid-mursyid kita menyatakan bahwa walaupun kita menggunakan aplikasi dan berada di tempat yang berbeda, namun karena niat kita, karena tekad kita untuk bersama-sama mengingat Allah, berzikir, mengikuti zikirnya yang telah diijazahkan oleh mursyid-mursyid Thariqatul Nasabandil Aliyah, insya Allah ini dihitung zikir berjamaah, pahalanya berlipat. Insya Allah rumah kita pada saat nanti zikir dimulai, membaca tawasul akan dihinggapi, akan diampiri, akan disinggahi oleh para malaikat. Sehingga insya Allah berkahlah rumah yang digunakan untuk zikir khatam kewajiban. Kita mulai zikir ini dengan tawasul, lalu dimulai dengan zikir khatam kewajiban. Setelah zikir khatam kewajiban, kita membaca doa ayat kursi. Setelah doa ayat kursi, lalu acara ruqyah online. Insya Allah ruqyah ini bermanfaat, walaupun ini jaraknya menurut kita jauh, tapi sesungguhnya kita ini tidak jauh, karena dalam satu titik debu planet bumi, dalam tempat yang sama, di dunia yang sama, insya Allah kita ini dekat. Maka ruqyah walaupun jaraknya menurut kita jauh, insya Allah ini tetap berfaedah, memiliki fadilah, memiliki manfaat. Kita sedikit tahu bahwa serangan, tenung, guna-guna, santet itu pun dilakukan dengan jarak jauh. Ilmu setani, ilmu iblis, ilmu sihir bisa melakukan hal tersebut. Lalu kenapa ilmu Allah tidak bisa? Ya, semuanya ilmu Allah, tapi inilah ilmu yang diridhai Allah, adalah ini zikir dan ruqyah ini insya Allah telah mendapat ijazah dari para mursyid-mursyid kita. Insya Allah yang sakit akan diberi kesehatan, yang sedang terkena santet insya Allah akan sembuh. Jadi macam-macam serangan-serangan jin, kita tahu ada namanya santet, ada namanya tenung, ada yang namanya guna-guna, ini beda-beda. Tapi semuanya adalah ulah sihir.
ada juga serangan jin. Jadi beda antara sihir dan serangan jin, berbeda. Nah, insya Allah dengan ruqyah ini insya Allah akan disembuhkan. Beberapa dari saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita juga ada yang terkena penyakit medis. Dalam hal ini virus COVID-19 atau COVID Corona 19. Insya Allah nanti setelah ruqyah nanti ada doa garam ya. Insya Allah garam itu bisa digunakan untuk obat. Beberapa sahabat sudah mencobanya dan alhamdulillah langsung sembuh. Bahkan saat CT-nya 15 nilainya, alhamdulillah dalam waktu 7 hari langsung normal. Nilainya lebih dari 41, itu baru dikatakan normal. Jadi takut, jangan khawatir, insya Allah sementara kita masih bersama mursyid-mursyid kita, insya Allah para mursyid kita tidak tinggal diam. Beliau para mursyid akan menengadahkan tangannya kepada Allah Ta'ala yang insya Allah doanya mustajab untuk kita semua, untuk agar kita semua selamat, untuk agar kita semua sehat, untuk agar kita semua murid-muridnya dan para pecintanya bahagia. Maka insya Allah jangan tinggalkan zikir, jangan jauhi majelis-majelis zikir, jangan sampai jauh dari para mursyid atau para guru. Dan inilah kita saat ini melakukan zikir khatam bajakan untuk menghubungkan hati kita, menghubungkan jiwa kita, menghubungkan diri kita kepada para mursyid agar jiwa, tubuh kita selaras, ruh kita selaras, arwah kita selaras, jasad kita selaras dengan kehendak mursyid yang insya Allah itulah kehendak para mursyid yang insya Allah akan itu merupakan kehendak dari Rasulullah SAW yang membawa cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya Allah yang zikir khatam bacakan rutin bukan saja diri kita yang ngikutin, tapi rumah yang dijadikan zikir insya Allah berkah. Karena apa? Karena disinggahi malaikat. Setiap ada orang berzikir menyebut asma Allah, malaikat itu turun. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu menciptakan malaikat yang berkeliling bumi, berkeliling, jumlahnya tidak bisa dihitung. Yang ketika ada orang zikir, majelis zikir, seperti kita ini majelis zikir, semua akan turun ke rumah masing-masing di dalam dari kita semua akan turun. Yang zikir Cikarang akan turun di Cikarang, yang berzikir di Semarang akan turun di Semarang, yang berzikir di Sidoarjo turun di Sidoarjo. Semua cahaya memancar ke atas sehingga insya Allah cahaya memancar ke atas dari zikir yang peserta zikir khatam bacakan ini memancar ke atas akan membentuk payung yang insya Allah bisa mencegah mara bahaya dan bencana. Insya Allah yang ini peserta zikir, insya Allah bumi menjadi tenang dan dingin. Beberapa kali saya ditemui beberapa wali di tanah Yogyakarta ini bahwa zikir khatam bacakan yang kita baca setiap Sabtu malam Ahad adalah seperti hujan di tengah padang pasir yang kering, yang kemudian padang pasir itu berubah menjadi sebuah tanah, yang tanah itu berubah menjadi subur. Inilah zikir khatam bacakan. Berkahnya bukan karena bacaan saya, bukan karena kita semua, tapi karena ridho Allah kepada Rasulullah, dan Rasulullah itu ridho kepada murid-murid kita, sehingga kita mengamalkan apa yang diamanahkan oleh mursyid kita, sehingga di tempat kita berada mendapatkan berkah dari para guru, dari para waliullah, sehingga tempat ini akan menjadi aman. Yang di Tasik akan aman, yang di Jogja akan aman, yang di Sidoarjo aman, Jakarta aman, Bekasi aman, Sumatera aman, di Malaysia aman. Semua insya Allah yang peserta zikir di rumahnya akan diamankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan bumi akan menjadi dingin. Ketahuilah bahwa bumi ini sebagai makhluk
Jadi jangan anggap bumi ini benda mati. Karena bumi ini makhluk hidup yang berzikir, yang pada dirinya merasa disupport ketika ada manusia zikir di atasnya. Nah, zikir khatam kewajiban ini di berbagai daerah melalui Zoom, insya Allah ini menjadi jalan adanya keselamatan bagi kita semua dan umat manusia, terutama bangsa Indonesia. Merapi sudah berkali-kali menimbulkan laharnya. Maka kita harus menyeru asma Allah. Buatlah bumi ini menjadi dingin. Tolaklah bala dengan doa. Karena kata Rasulullah SAW, ketika bala turun dari langit, kemudian di bumi ada orang berdoa dan berzikir, doa zikir itu akan naik ke langit, menabrak, menahan bala, sehingga bala dan doa itu akan bergelut nanti sampai hari kiamat. Kalau doanya orang banyak kemudian diaminkan oleh para waliullah, insya Allah doanya ini kekuatannya luar biasa sehingga bisa menolak bala. Sama dengan diri kita ketika kita akan diberi bala oleh Allah Ta'ala, maka dengan zikir ini, dengan doa ini akan menjadi pelindung diri kita sehingga akan melawan bala tersebut dan menolak bala tersebut sehingga kita tidak bisa terkena dari bala atau musibah. Ini manfaat zikir, menolak bala, menahan bala, menolak bala dan menghindari musibah. Yang sedang dalam kesulitan pasti akan dapat diberi kemudahan. Ini fungsinya ketika nanti kita zikir, kita membaca surat Al-Nas, Al-Kasabro, Al-Insyirah. Fa'inna ma'usri usra, inna ma'usri usra. Sesungguhnya sesudah kesulitan pasti akan kemudahan. Ini janji Allah. Kita baca 7 kali dan diaminkan oleh para mursyid sehingga insya Allah apapun masalah yang kita hadapi akan diringankan oleh Allah. Jadi sebagian tinggal menunggu waktu karena Allah yang mengetahui kapan waktu terbaik yang akan diberikan untuk kita. Jadi zikir menolak bala, menyelesaikan masalah, membuat kita bahagia. Kita nanti zikir ya Rozak yang memberi rezeki. Supaya apa? Insya Allah yang zikir khatam kewajiban tidak akan merasa kesulitan ekonomi. Lalu nanti kita bersolawat, untuk apa solawat? Agar rahmat Allah turun, kasih sayang Allah turun. Maka para ulama menyatakan bahwa barang siapa mendawamkan banyak-banyak solawat, dirinya tidak akan miskin. Jadi ini zikir ini disusun oleh para mursyid kita agar kita semua itu selamat menghadapi fitnah akhir zaman, selamat dari masalah, agar kita ini bahagia. Maka jangan tinggalkan zikir ini. Mari kita semangat untuk berzikir. Kalau kita menuju Allah sambil berjalan, Allah akan menuju kita sambil berlari. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membanggakan diri kita yang berzikir kepada para malaikat. Lihatlah malaikat, mereka adalah hamba-hambaku yang mengingatku. Dan kita wajib bersyukur bahwa kita dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala malam ini, detik ini, dipilih oleh Allah untuk duduk di depan laptop, di depan handphone, untuk zikir mengingat Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita tidak diciptakan, tidak ditakdirkan oleh Allah saat ini di tempat-tempat maksiat. Alhamdulillah kita nggak ditakdirkan seperti ini. Alhamdulillah, inilah syukur yang kita harus syukur, benar-benar syukur bahwa malam ini, detik ini kita ditakdirkan oleh Allah, ditakdirkan dalam suratan bahwa detik ini, waktu ini kita bersama-sama duduk dengan niat yang sama, ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti di yaumil hisab, nanti di akhirat, andai teman-teman nanti masuk ke akhirat dan masuk ke surga, kok nggak ngelihat saya yang ngajak zikir, maka tolong panggil. Jadi syafaat itu
tidak hanya dari Rasulullah, tapi dari sahabat juga bisa ngasih. Mursyid juga Pak ngasih syafaat. Murid-murid guru-guru kita itu memberi syafaat juga. Diperintahkan oleh Rasulullah untuk menyelamatkan murid-muridnya. Dan kita sahabat-sahabat kita juga akan menyelamatkan sahabat-sahabat kita, kenalan kita. Dulu Kang itu ikut zikir mas saya di mana? Dekat gambar neraka, kita ya Allah selamatkan dia. Maka kita bisa mengambil sahabat-sahabat kita yang dalam zikir ini menuju surga. Ini manfaat yang luar biasa berzikir. Di dunia dapat, di akhirat insya Allah dapat. Jadi ketika kita mengharapkan akhirat, karena kita mengharapkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala atas zikir ini, insya Allah dunia akan mengikuti. Maka sudah sering saya dengarkan dari para mursyid, dari para guru yang rajin sholawat, yang rajin zikir berjamaah, tidak akan diberi kemiskinan di dunia dan akhirat. Percaya itu, karena saya mendengarkan dari para wali yang menyatakan itu. Para waliullah yang menyatakan itu, terutama juga Syekh Hisham Al-Qobani, berkali-kali menyatakan cintai nabimu, ikutin nabimu. Bagaimana kita mencintai nabi dengan menyebut-nyebut namanya, dengan perbanyak sholawat. Nah ini syawal zikir ini juga kita banyak sholawat. Baik, sebelum kita mulai untuk membacakan tawasul, izinkan saya beberapa detik untuk berdiam diri. Saya minta ridho dari Maulana Syekh Hisham Al-Qobani untuk muraqabah, menghubungkan hati saya dengan hati Maulana. Moga-moga ini zikir ini diberi berkah dan juga ridho oleh beliau dan Allah ridho, Rasulullah ridho, dan semua mursyid-mursyid kita, ridho, para waliullah di seluruh dunia ridho, sehingga insya Allah acara ini diberikan keberkahan, rahmat, taufik hidayah yang sangat luar biasa. Bukan hanya kita, tapi keluarga kita insya Allah akan dapat.